Jadi nyuwun sewu, ketika posisi kita di bawah, itu artinya ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang di atas. Tetapi ketika posisi kita di atas, kalau tidak hati-hati, kita pasti akan jatuh. Maka Gus Miftah sering mengatakan, ingat sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 10 pemuda, maka akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Anyar. Jadi, sukses itu banyak proses, bukan banyak protes. Makanya kemudian untuk menjadi orang sukses ketika hari ini posisi di bawah, itu adalah kesempatan kita untuk naik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah di atas, nggak hati-hati jatuh, tiba. Mila saya paling nggak suka kalau orang itu ngomong dur-dur banget. Santai mawon Gus, kalau mungkin nang pondok ngeten. Orang itu kalau ngomongnya terlalu tinggi saya khawatir. Cangkemnya kesampluk pesawat tak ada. Ngomongannya ngene. Alah, iki cangkem apa pesawat. Lah, cara menundukkan hati kita supaya tidak terlalu tinggi napa? Dzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, supaya Allah masuk di dalam hati kita. Kalau nggak ada Allah di dalam hati, nek kowe bengok-bengok kaya ngopo ora ngefek. Padha karo orang adzan di masjid bengok-bengok nganggo mic sementara listriknya mati. Nggak ada setrum. Maka bengok-bengok kayak apapun di luar nggak ada yang dengar. Kenapa? Karena setrumnya mati. Lah, pertanyaannya adalah ketika engkau berzikir menyebut asma Allah, ana setrume nang jero atimu. Kalau Allah belas ampiang sing bengok mengcangkem tok. Biasanya apa? Karena ada takabur, kesombongan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngomong Allah hatinya nggak tersentuh? Di dalam hati nggak ada Allah. Karena biasanya hati ini penuh dengan masalah-masalah dunia. Hati-hati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Maka coba Anda lihat, kenapa orang berebut partai? Karena cinta dengan dunia. Kenapa orang sampai pengen jualan miras? Karena cinta dengan dunia. Maka kemarin saya katakan, saya hormati Pak Jokowi mencabut pepresnya, walaupun tujuannya untuk devisa negara. Maka saya katakan, kalau rencanamu belum berhasil, ubah caranya, jangan ubah tujuannya. Kula pengen ngelamar rondo, atau pengen ngelamar rondo, nggak berhasil, ubah caranya, tetap sebagai janda, sebagai tujuannya. Saat ini negara pengen menambah devisa, nggak harus jualan miras, jualan yang lain. Ubah cara, jangan rubah tujuannya. Lah, hati ini mergo terlalu cinta dengan dunia. Kenapa banyak suami istri bercerai? Yung masalah donya. Karena hatinya terlalu penuh dengan dunia. Maka nyuwun sewu, coro gampang. Kenapa ketika hati banyak isi dunia Allah nggak mau datang, nggak mau masuk? Tak kayak contoh. Tangan kiri kula nyekel mic, tangan kiri saya pegang mic, tangan kanan saya pegang botol mineral. Saya ketemu sama Bunda. Kalau saya dua-dua tangan ini ada isinya, yang satu air mineral, yang satu mic, saya mau salaman sama Bunda bisa apa enggak? Bisa enggak Bunda salaman sama saya? Enggak bisa. Bagaimana caranya supaya Bunda bisa salaman dengan saya? Harus saya letakkan. Barang saya letakkan. Hatimu enggak bakal disalami oleh Allah, hatimu enggak bakal kemasukan oleh Allah kalau di dalamnya ada harta dunia. Bagaimana supaya Allah bisa masuk? Gampang. Harta dunia kamu taruh di luar hatimu. Dekek kendisi, taruh dulu baru Allah kemudian masuk. Mic-nya taruh dulu baru kita bisa salaman. Air mineralnya taruh dulu baru kita mau bisa salaman dengan orang lain. Kalau hatimu pengen disalami sama Allah, taruh dunia di luar hatimu, jangan di dalam hatimu. Milo Gus Miftah sering ngomong, kamu boleh punya tapi nggak boleh cinta. Pon niku ngomong konsep ini, boleh punya nggak boleh cinta. Kamu boleh punya dengan rumah, jangan pernah taruh rumah di dalam hatimu. Kenapa? Kalau rumahmu rusak dan kebakaran, yang terbakar cukup rumahmu, hatimu nggak ikut-ikutan terbakar. Kenapa kemudian ketika orang marah barangnya dicuri? Karena barangnya ditaruh di dalam hati. Maka ketika barangnya hilang, hatinya juga ikut-ikutan hilang. Kan ngaten, Gus Miftah sering mengatakan toh, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kita boleh punya.
Orang Islam harus kaya, iya, tapi nggak boleh cinta. Lebih baik uang itu dikuasai oleh orang soleh daripada oleh orang yang nakal. Kenapa? Kalau uang dikuasai oleh orang soleh, manfaat bisa untuk bikin pengajian, bisa untuk santunan, bisa untuk membantu fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang dikuasai orang-orang munafik, tidak akan ada manfaatnya. Soalnya apa? Tolak ukur di dunia niku nyuwun sewu, uang bukan iman. Paling gampang. Saya kira yang kampungnya jenengan ada orang nggak pernah sholat, uangnya banyak, sama orang alim nggak punya uang. Kira-kira sing dihormati sing pundi? Yang punya uang walaupun nggak pernah sholat. Ayo, betul? Itu aja. Wong mendem duwe duit, gaweane menehi karo wong gaweane sholat ran duwe duit, ora tau menehi. Kira-kira luwih hebat pundi? Wong mendem duwe duit. Maka uang itu harus dikuasai oleh orang soleh. Siapa bilang orang Islam nggak boleh kaya? Harus kaya, tapi jangan cinta dengan kaya. Mobil tempatnya di garasi. Tak dongake kabeh duwe mobil. Tapi nggak boleh ditaruh di dalam hati. Tegasnya apa? Kalau mobilnya ditabrak sama orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Sing remuk mau mobilnya atine ra melu-melu remuk. Kula niku bola-bali dihapusi wong, bunda niku dihapusi sapi 20. Sapi 20. Bunda wis wak. Tak rungokke ngomong apa kowe tak bilang. 20 sapi, kalau satu sapi itu 20 juta, berarti pinten? 400 juta. Sing ngapusi sinten? Jamaah dhewe, mbiyen yo rutinan Ahad paing teng mriki. Ben dina yo teko. Ben ana sapi didol, Bu nenten sapi murah dituku 20 juta. Bu ana sapi meteng, kembar 10 umpamane, tuku. Sapi baru dipotong Sabtu pas sunatane Mas Adki, Idul Adha kula pesen sapi dinggo korban. Ternyata dari 21, satu pun nggak ada di kandang. Pun didol. Akhirnya orangnya minggat ke Tangerang. Hebatnya nopo? Begitu di sana anaknya sakit masih berani SMS bunda. Bunda kula utang duit anak kula loro. Niku ketok mbiyen mbokne ketika meteng bocah niki biasa mangan bung. Dadi raine rai gede. Ora main gedhek cor-coran. Coba Raine dicor. Wis ngapusi sapi 20, isik wani nembung utang. Padahal wong utang niku utange melas, bayare males. Lah utang luwih manis tinimbang madu, ditagih luwih galak daripada malaikat Israel. Makanya jenengan delok, wong niku soal utang, dulur dadi musuh, cedak dadi adoh. Mila hubungan kula kalian jenengan niku ora usah utang piutang, tapi hubungan krana Allah, minimal saling mendoakan. Kowe ngono lek pengen rabi ora usah utang-utang. Rabi iki murah, sing larang gayane, gengsi. Kowe gayamu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah kau acedak ora gelem mara rupamu. Kau aketok cah nomu lho. Hatinya tergantung dengan masjid. Gayane lautku seberangi, langitku daki, masjid dilewati, matamu. Mila pesan kula niki, boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu.